Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi alladhi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhan nas, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, paling utama kita ucapkan rasa syukur kepada Allah dengan kalimat tahmid. Bentuk syukur dalam ucapan dan tentu dalam perbuatan kita melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Karena tidak semua umat manusia, termasuk orang yang beriman hari ini, punya kesempatan atau punya kemauan untuk melaksanakan ibadah, mendatangi seruan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat Jumat sebagai bentuk syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu dengan harapan kita semua menjadi umat yang terbaik yang dicatat menjadi di antara umat-umat Nabi Muhammad yang kelak ditakdirkan mendapatkan syafaatul uzmanya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, orientasi penciptaan seorang manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala ke bumi ini tiada lain kecuali wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Orientasi dan tujuan penciptaan kita semua tidak lain kecuali untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya apa itu tauhid, ma huwa tauhid? Apa itu tauhid? Makna tauhid yang sesungguhnya adalah mengesahkan Allah dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kalau ada orang yang mengaku bahwa dia telah bertauhid dengan cara mengakui Tuhan satu-satunya ada Allah, namun dia tidak melaksanakan ibadah sesuai perintah-perintah Allah dalam Al-Quran, maka tauhidnya sungguh tertolak. Karena bentuk ketauhidan seorang manusia adalah ketika dia taat kepada perintah-perintah Allah dan menjauhi segala bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah seruan wasiat taqwa di mimbar-mimbar Jumat selalu diserukan bahwa kita semua yang beriman agar kiranya selalu menjaga, merawat iman yang sudah ada dalam dada, karena tidak ada satu orang pun yang akan dijamin wafat dalam keadaan berislam kecuali orang-orang yang selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Oleh karena itu kalau kita berbicara setelah ditanya apa itu tauhid, tauhid mengesahkan Allah dengan cara beribadah, kemudian timbul pertanyaan baru, ibadah itu apa? Kemudian ada banyak yang menjawab ibadah itu solat, ibadah itu puasa, zakat, sedekah dan lain-lainnya. Namun kita bisa bantah bahwa tidak sedikit orang yang melaksanakan ibadah solat, puasa dan lain-lainnya yang tidak bernilai ibadah. Lantas ibadah itu apa? Ibadah itu ismun jami'un lima yuhibbullahu wa yarda az-zahir wal batin. Jadi ibadah itu segala bentuk
aktivitas kita min aqwalin wa af'alin az-zahir wal batinah, segala bentuk ucapan dan perbuatan kita baik secara zahir maupun batin. Salat, puasa, zakat, sedekah ini betul ibadah, tapi bentuk namanya ibadah zahir. Namun kalau ibadah zahir yang tidak diikuti dengan ibadah batin, maka ibadah zahirnya bisa tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu keluar ucapan ibadatul batiniyah afdalu min ibadatil zahiriyah. Ibadah batin lebih utama daripada ibadah yang zahir. Maka tidak heran ada banyak orang yang nampak secara zahirnya tidak alim, secara zahirnya tidak menjadi seorang ahli ibadah, namun ketika di akhir hayatnya kita dapati dia diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dimaniskan akhir hayatnya. Kalau Bapak dan jamaah semua ketahui, kita kenal namanya Ustaz LS Mokoginta. Dia mantan pendeta. Beliau wafat persis di pesantren kami ketika solat maghrib selesai. Beliau solat sunnah solat sunnah ba'diyah. Kemudian ketika beliau bertasyahud akhir, ketika menunjukkan tangannya berucap kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah, Allah wafatkan beliau dalam keadaan bertasyahud. Subhanallah. Kalau kita lihat secara lahiriah, secara zahirnya nampak seperti bukan ahli ilmu, enggak nampak, celananya biasa saja, jenggot beliau tidak sepanjang jenggot saya. Jadi secara zahirnya dia tidak nampak ahli ibadah. Bacaan Al-Quran beliau biasa saja. Namun ketika di akhir hayatnya cukuplah menjadi saksi bahwa bukti bahwa beliau adalah orang saleh. Allah wafatkan ketika salat. Bukti yang lain, dalilnya kita ketahui, mungkin banyak yang mengetahui tentang bahwa inna awwalan nas yuhasabu bihi yaumal qiyamah. Sesungguhnya sesuatu yang paling pertama kali dihisab nanti di akhir adalah salatnya. Betul. Kalau secara ibadah zahiriyahnya adalah yang pertama kali dihisab adalah salatnya. Idza salahat salaha sairu kullu amalihi. Kalau salatnya baik maka semua amalnya menjadi baik. Namun ini ibadah zahirnya. Tapi sebelum ibadah salat dihisab di akhir kiamat nanti, maka yang pertama kali dihisab bukan ibadah salat, ibadah qalbiyah, ibadah batiniyah. Hadis yang lainnya, inna awwalan nas yuhasabu bihi yaumal qiyamah atau yuqda bihi yaumal qiyamah thalathah. Ada 3 golongan manusia yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan 3 golongan ini yang dihisab bukan ibadah zahirnya, tapi ibadah batinnya. Yang pertama, al-jihad fi sabilillah, orang yang diwafatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala di medan perang. Madza amilta fi, ketika ditanya Allah apa yang kau lakukan di bumi, aku kharajtu fi sabilillah thumma qataltu wa qutil. Aku keluar di jalan Allah dan aku berperang di jalanmu ya Allah, dan aku wafat di jalanmu. Kata Allah, kadzabtani, engkau berdusta. Karena secara zahirnya engkau perang, tapi secara batinnya engkau minta agar engkau dianggap pahlawan. Kata Allah, faqad qil, dan engkau telah mendapatkan gelar pahlawan di bumi itu. Engkau telah dipuji-puji manusia seorang pahlawan. Maka hari ini bukan lagi saatnya engkau ke pintu surga, diseretlah dia ke neraka. Ini bukan perkara zahirnya, perkara batinnya. Ibadah mana yang bisa menandingi ibadah jihad? Ini ibadah paling puncak. Namun ibadah paling puncak tertolak di sisi Allah karena ibadah batinnya tidak sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahkan penceramah, pembaca Al-Quran, pengajar, nanti pun akan ditanya, madza amilta fid dunya, apa yang kau lakukan di dunia? Ana qara'tul Quran.
Aku membaca Al-Quran fika ya Allah, untukmu. Kata Allah, kadzabtani, engkau berdusta karena engkau dulu membaca Al-Quran, liqal annaka qari'ul Quran. Engkau dulu membaca Al-Quran, berceramah, mengajar agar engkau dipanggil dan dipuji bahwa engkau adalah qari'ul Quran, orang hebat, orang pintar. Faqad qil, dan engkau telah mendapatkan pujian-pujian itu dari manusia-manusia yang engkau harapkan itu. Hari ini seret engkau ke neraka. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Apa yang bermasalah? Zahirnya dia baca Al-Quran, zahirnya dia berdakwah Islam, namun secara batiniyah laisa lillah faqad fa innama linnasi jami'a. Sesungguhnya dia berniat bukan untuk Allah, tapi batinnya untuk manusia. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Yang kemudian yang ketiga, ada orang yang kemudian ahli sedekah, orang dermawan. Madza amilta? Ana saraktu fik. Aku telah mengimpakkan sebagian hartaku untukmu ya Allah. Kadzabtani, sama. Engkau berdusta karena engkau dulu berharap agar engkau dipuji sebagai dermawan yang sudah selalu berinfak fi sabilillah. Faqad qil, dan engkau telah mendapatkan pujian itu. Apa yang bermasalah? Zahirnya yang bermasalah, batinnya yang bermasalah. Zahirnya semua manusia menganggap bahwa dia orang baik, orang dermawan, dia sudah jihad fi sabilillah, qari'ul Quran, hafizul Quran. Namun batinnya bermasalah, maka sia-sia amal zahirnya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul sampaikan, tidak diterima sedekahmu walau kana zahaban mithla jabal Uhud, walaupun engkau mengimpakkan emas sebesar gunung Uhud, hatta tu'mina bil qadri, sampai engkau mau beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara iman, perkara qalbi, batiniyah. Mungkin iya, kita semua mau beriman dengan takdir baiknya Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak sedikit orang yang menolak dan mengingkari takdir buruknya Allah Subhanahu wa taala. Saya pribadi ditakdirkan cacat telinga sampai membuat saya pernah durhaka dengan ibu saya dulu, kemudian saya bertaubat. Saya setiap hari-hari berdoa agar ditumbuhkan telinga ini setiap waktu-waktu mustajabah. Namun tak kunjung ditumbuhkan juga, sampai saya menghadap guru saya di Surabaya, Ustadz Madinah, guru Al-Quran. Ustadz, ana da'autu ilallah walam yujibuni. Aku sudah berdoa kepada Allah, namun sampai hari ini Allah tidak menjawab doaku, Ustadz. Apa jawab guru saya? Kafarta billah idham, engkau ingkar dan kupur nikmat Allah. Nasaita bi an'umillah al-kathirah, engkau telah melupakan nikmat Allah yang banyak karena satu nikmat yang Allah cabut. Satu telinga Allah cabut, engkau lupakan ujung rambut sampai ujung kuku yang Allah berikan untukmu. Menetes air mata saya, sampai saya nuntut ibu saya untuk mendonorkan telinganya. Karena saya mendapati ada seorang anak yang cacat telinganya sama halnya seperti saya, tapi ibunya mendonorkan telinganya. Saya telepon ibu saya, kemudian ibu saya menangis dan menyuruh saya pulang untuk mengambil telinganya. Kemudian saya bertaubat dan saya telepon kembali dan minta maaf dengan ibu saya. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Ini batin, ini masalah batin. Tidak mau beriman dan menerima takdir buruk Allah Subhanahu wa taala. Buruk menurut manusia, menurut Allah tidak ada yang buruk, semua baik. Karena Allah yang tahu apa yang dibutuhkan oleh makhluknya dan hamba-hambanya, termasuk kita sebagai manusia Allah, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu banyaklah belajar dari sahabat-sahabat, karena Imam Ibn Rajab menyampaikan, wa kam minal mauta tuhyil qulub bin nazar ilaihim. Berapa banyak orang-orang yang telah mendahului kita, ketika kita bisa melihat kisah-kisah mereka, bisa menghidupkan hati yang sudah mati. Contoh, ketika sahabat, mungkin sebagian di antara jamaah sudah pernah mendengar, yatla' fikum rajulun min ahlil jannah. Ketika Rasul sampaikan bahwa nanti akan ada laki-laki masuk dari masjid sebelah pintu sana dan dia adalah ahli surga. Setelah beliau berucap, kemudian masuklah seorang laki-laki, dan seluruh sahabat semua melihat ke pintu yang dimaksud. Ada laki-laki membawa terompa sebelah kiri,
Jenggotnya basah artinya mungkin habis berwudu. 3 kali berturut-turut, yatla' fikum rajulun min ahlil jannah, yatla' fikum rajulun min ahlil jannah, ada seseorang akan masuk dari pintu masjid dari sana dan dia ahli surga. Abdullah bin Amr bin As. Kemudian setelah bubar itu tempat obrolan dan majelisnya Nabi Muhammad SAW, dia datangi fulan itu ahli surga ini. Kemudian dia bilang, indi mukhasamah baini wa baina abi, aku punya masalah dengan bapakku, sehingga lau samahtumuni bi an abid fi baitik, kalau engkau izinkan aku ingin menginap di rumahmu. Apa tujuannya? Untuk mengetahui amalan apa yang membuat fulan ini menjadi ahli surga menurut Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi? Dia diizinkan menginap di sana. Malam pertama dia tidak tidur. Abdullah bin Umar bin Amr bin As tidak tidur, hanya ingin mengetahui satu amalan saja. Apa yang terjadi? Malam si fulan yang dimaksud ahli surga tidak bangun untuk melaksanakan sholat tahajud setelah sholat isya. Tidak ada amalan yang melebihi amalan-amalan sahabat yang lainnya. Oh, mungkin kecapean. Hari kedua dia ikuti lagi. Malamnya tidak lagi melaksanakan ibadah tahajud. Malam ketiga sama. Karena sudah 3 hari berturut-turut sebagai tamu, 3 hari cukup. Akhirnya dia minta izin. Lalu kemudian beliau jujur bahwa sesungguhnya Abdullah tidak memiliki masalah dengan ayahnya. Dia hanya bersiasat agar diizinkan untuk menginap di rumah itu, untuk dalam rangka mengetahui amal apa yang membuat fulan ini menjadi ahli surga menurut Nabi Muhammad SAW. Namun ana lam ajid ayya syai'in min amalika afdal. Aku tidak mendapatkan satu amalanmu, amalan apapun yang engkau lakukan selama aku 3 hari menginap di rumahmu, daripada amalan-amalan sahabat-sahabat yang lainnya. Apa jawabnya? Kalau engkau bertanya tentang amalanku, amalanku sama seperti yang engkau lihat, itulah aku. Akhirnya dia izin pulang. Ketika summan sarafa, dia pergi, baru belum jauh, kemudian dipanggil, ta'al ya Abdullah, sini Abdullah, memang iya apa yang aku amalkan sesuai dengan apa yang engkau lihat, namun ada sesuatu yang tidak terlihat dari apa yang aku punya. Apa itu? Akhbirni, kabarkan kepadaku. Apa jawabnya? Tidaklah aku tidur setiap malam setelah sholat isya kecuali hatiku aku lapangkan. Aku tidak mau hatiku ada dendam, ada benci, ada kezaliman terhadap orang beriman yang lainnya. Allahu Akbar. Apa masalahnya? Apa yang menyebabkan dia menjadi ahli surga menurut Nabi Muhammad SAW? Qalbun salim. Dia punya hati yang bersih. Ibadah batiniyah. Wa huwa min ahlil jannah. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita hari ini mengurusi ibadah salat, bagus. Mengurusi ibadah sedekah, ibadah puasa, umroh dan haji, bagus. Tapi jangan lupa dan jangan sampai melupakan ibadah batiniyah. Karena saya pribadi sampai hari ini mungkin sudah belasan tahun mengurus para muallaf. Ada satu seorang biarawati datang ke pesantren. Dia menginap hanya untuk melihat kejanggalan-kejanggalan yang ada di dalam kitab suci kita. Kemudian ikut di halaqah para akhwat-akhwat yang ada. Kemudian saya yang mengisi, yang saya yang mengurus. Apa yang terjadi? Hari pertama, hari kedua karena yang lain semua pakai hijab syar'i. Kemudian beliau hari ketiga minta, Ustadz, saya izin untuk memakai hijab sebagaimana hijabnya para santri. Akhirnya santri saya suruh kasih dia si hijab. Hari ketiga dia pakai hijab, pakai kerudung sebagaimana kerudung santri dia pakai. Hari ketiga, hari keempat, hari keenam dia izin lagi, minta membaca Al-Quran. Saya izinkan baca Al-Quran, buka dari surah An-Nas sampai surah Al-Ikhlas. Saya tidak bisa baca Al-Qurannya Ustadz, baca artinya. Dia baca Qul huwallahu ahad, Allah itu tunggal maha esa. Hari ketujuh, malam ketujuhnya dia telepon saya, Ustadz, saya boleh izin besok untuk disyahadatkan. Allahu Akbar. Ini hati yang tertutup, bukan hati mangkus. Qalbun mankus. Kalau qalbun mangkus, hati orang beriman yang munafik, yang tertutup, yang susah mendapatkan hidayah. Kalau qalbun mughlaq, hati yang tertutup, terkunci, bisa jadi kuncinya itu nggak kuat. Termasuk orang-orang yang menjadi mu'allaf seperti ini. Hanya sekedar melihat
atau karena hanya sekedar mendengar azan kemudian dia mau berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua bisa menjaga hati dan menjadi orang-orang yang memiliki hati qalbun salim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arzuqna taubatan nasuha waj'alna min husnil khatimah. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل في آخر حياتنا بقول لا إله إلا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.